Halo sahabat GKI Taman Aries, berjumpa lagi bersama saya Hizkia Anugrah Gunawan dalam program pelayanan baru di GKI Taman Aries melalui kanal YouTube, yaitu Berita Belajar dari Tokoh Alkitab. Berita akan menyapa sahabat semua setiap hari Sabtu pertama dan ketiga, dan mulai bisa diakses di YouTube jam 7 pagi melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Berita dapat menjadi bahan perenungan pribadi ataupun keluarga saat kita bersama-sama belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang hidup mereka bersama dengan Allah. Dan dalam serinya yang pertama, tokoh yang akan kita renungkan bersama adalah Yakub. Tentunya Yakub adalah sosok penting dalam kehidupan bangsa Israel. Dialah Israel itu sendiri, ayah dari ke-12 anaknya dan keturunannya menjadi 12 suku Israel. Karena perannya yang sangat penting ini, Alkitab memberikan porsi yang cukup besar untuk menceritakan tokoh ini. Dari begitu banyak perikop yang bercerita soal Yakub, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan salah satu kisah Yakub dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, di mana Lembaga Alkitab Indonesia menamai perikop ini dengan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Sahabat dapat membacanya secara lengkap secara pribadi. Namun pada hari ini saya ingin memberikan satu penekanan pada ayatnya yang ke-26. Ayat 26 berkata seperti ini. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Maju kena, mundur kena. Sepertinya ungkapan itulah yang pas untuk menggambarkan situasi Yakub pada saat itu. Yakub sedang terjepit. Ia sedang berada dalam pelarian dari Laban, mertua sekaligus orang yang telah mencuranginya dan bahkan mempekerjakannya selama hampir 20 tahun. Namun di sisi lain, pelariannya ini justru akan mempertemukannya dengan ketakutan terbesar dari Yakub, yaitu Esau, kakak kembaran Yakub yang telah dikhianati saat Yakub merampas hak dan berkat kesulungan Esau. Apalagi Yakub baru saja mendengar berita dari hamba-hambanya kalau Esau sedang berjalan menjumpai Yakub sambil membawa pasukan 400 orang. Tentu saja pribadi Yakub semakin gentar dan khawatir kalau nyawanya dan juga nyawa seluruh keluarganya tidak akan selamat di tangan Esau yang begitu marah kepadanya 20 tahun yang lalu. Dalam kondisi itulah Yakub berjumpa dengan seorang asing yang mengajaknya bergulat atau berkelahi sepanjang malam sampai menjelang subuh di tepi sungai Yabok. Dari pergulatan atau perkelahiannya ini, sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Yakub pun menjadi pincang karenanya. Namun alih-alih menghujat, ayat 26 yang tadi kita baca bersama justru mempersaksikan bagaimana Yakub malah memohon berkat, meminta berkat dari orang asing yang telah membuatnya pincang. Yakub justru meminta berkat dari sesuatu yang mengerikan dan bahkan bisa disebut sebagai sesuatu yang mengancam nyawanya. Sahabat, inilah tindakan yang luar biasa dari seorang Yakub. Tampaknya Yakub tidak lagi mempersoalkan apakah di dalam pergulatannya itu ia berada di posisi yang menang atau kalah? Apakah ia gagal atau berhasil? Bukan lagi hal itu. Di dalam peristiwa ini,
Yakub justru melihat orang asing itu sebagai peluang bagi dirinya mendapat dan merasakan berkat Tuhan. Bahkan ia pun merefleksikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa ketika dirinya berhadapan muka dengan muka Tuhan. Bekal refleksi inilah yang akhirnya mendorong Yakub untuk melanjutkan perjalanan dan berjumpa dengan Esau. Ketakutan terbesarnya selama 20 tahun terakhir. Ia tidak lagi memikirkan soal menang atau kalah, gagal atau berhasil. Tapi ia memandang perjumpaan dengan Esau sebagai kesempatan ia mendapat dan merasakan berkat Tuhan. Bahkan pada saat perjumpaan itu terjadi yang diceritakan di pasal selanjutnya, Yakub merasakan wajah Esau sebagai wajah Allah. Kita bisa lihat hal itu di ayat 10 dari pasal 33. Sahabat yang terkasih, kadang saat kita berada di dalam krisis, kita pun berada di posisi seperti Yakub. Maju kena, mundur kena. Akhirnya kita enggan untuk bergerak kemanapun. Karena apapun gerakan kita bisa menimbulkan kegagalan, kekalahan. Namun hari ini kita belajar dari transformasi Yakub di tepi sungai Yabok. Dari Yakub kita diajak untuk tidak lagi melihat apa yang di hadapan kita dengan kacamata menang atau kalah, berhasil atau gagal. Kita justru diajak untuk melihat apa yang ada di hadapan kita sebagai kesempatan dan peluang untuk mendapatkan dan merasakan berkat Allah yang penuh dengan kejutan. Jika kita memandang segala hal yang ada di hadapan kita sebagai peluang untuk mengalami berkat Tuhan, kita pasti akan berantusias menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, yakinlah pasti ada berkat Allah yang akan kita bawa. Tak soal maju kena, mundur kena. Sebab yang akan kita kenai adalah berkat Allah. Sahabat, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya apa yang kita pelajari dari Yakub dapat menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kita. Dan kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi apa yang di depan kita, bukan dengan kacamata kalah atau menang, gagal atau berhasil, tetapi dengan kacamata melihat berkat Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.